Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali pada tanggal 7 Februari 2021. Saudara, tetap semangat hadapi jalani hidup ini, karena tangan Tuhan yang kuat itu selalu menolong dan menopang kita. Percayalah. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenangan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Tuhan, Engkau
Syukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Sekali lagi Engkau masih memberi kesempatan pada kami semuanya ya Bapa untuk beribadah ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu ada kemenangan, selalu ada pertolongan ya Bapa. Karena Engkau sangat mengasihi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini ya Bapa. Urapi setiap kami, layakkan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita harus selalu bersyukur ya saudara. Apapun keadaan kita, jalani saja apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kita percaya kalau kita melakukan semua apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka bagiannya Tuhan itu nanti Tuhan sendiri yang melakukannya. Amin. Percayalah saudara. Mari kita naikkan kekuatanku. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa diuji surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku. Hidupku takkan ku ragu, ku berseru
Saudara, kita belajar untuk berserah pada Tuhan. Hari-hari ini mungkin banyak yang kita hadapi, tapi percayalah Tuhan selalu mendengar seruan tangisan saudara saat saudara berdoa. Percayalah, Tuhan ada saatnya akan menjawab doa-doa saudara. Dan siapkan hati saudara untuk menerima firman dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur, syukur Bapa. Haleluya, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami masih ada hingga hari ini Tuhan. Syukur Bapa, syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan, berikan pada kami hati yang mau menerima firman-Mu, hati yang lembut. Tuhan, ajarkan kami dan beri kami hikmat-Mu ya Bapa, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami terima firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Ilya Budi Nugraha. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini ibadah minggu pertama dari bulan Februari, tanggal 7 Februari. Biarlah dalam kita beribadah hari ini, awal dari bulan Februari ini, kita memiliki kekuatan dan kita memiliki semangat yang luar biasa itu biarlah terus ada dalam hidup kita, saudara. Saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia tetap hidup. Dia selalu ada di dalam setiap hati kita, saudara. Seorang pemuda pengganti daripada Musa, saudara. Mengapa seorang pengganti Musa diganti seorang pemuda yang namanya Yosua? Mengapa harus Yosua yang menggantikan Musa? Musa adalah sosok pengganti Musa. Yosua adalah pengganti daripada Musa, sosok pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia seorang pemuda yang namanya Yosua. Nama Yosua itu artinya Yahweh adalah keselamatan. Yahweh. Nama Yosua sebenarnya adalah Hosea bin Nun. Nama aslinya adalah Hosea bin Nun. Dia dari suku Efraim. Tapi Musa memanggilnya Yosua itu yang kemudian lebih umum dipakai dengan panggilan Yosua. Harusnya namanya Hosea. Hosea bin Nun dipanggil Yosua. Musa menamai Hosea di dalam Bilangan 13 ayat 16 dikatakan Musa menamai Hosea bin Nun itu dengan Yosua. Dengan panggilan Yosua sehingga namanya tidak dipanggil dengan nama panggilan Hosea tapi dengan panggilan Yosua. Saudara, dengan nama Yosua yang sudah terkenal itu, dengan panggilan Yosua itu, dia memiliki seorang kakek. Nama kakeknya yaitu Elisama bin Amihud. Yosua ini dia lahir di Mesir. Ketika dia keluar dari tanah Mesir untuk berangkat menuju tanah perjanjian, dia kira-kira usianya 20 tahun, saudara. Remaja 20 tahun. Dia keluar, berangkat, ikut dengan rombongan Musa untuk berangkat ke tanah perjanjian. Meninggalkan tanah perjanjian untuk menuju ke tanah Kanaan. Yosua dilahirkan di Mesir dan meninggal di tanah Kanaan. Tidak ada orang Israel satupun
yang lahir dari Mesir itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Semua yang lahir di Mesir, semua mati di perjalanan, tidak dapat masuk ke tanah perjanjian tanah Kanaan. Saudara, ini karena apa saudara? Ini karena Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menaruh bahwa kedua orang ini, kesungguhan orang ini yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, itu yang dipilih sebagai penggantinya Musa untuk meneruskan perjalanannya menuju tanah Kanaan, saudara. Di dalam Yosua 24 ayat 29, Yosua meninggal ketika dia berusia 110 tahun. Yosua meninggal ketika usianya 110 tahun, ditulis di dalam Yosua 24 ayat 29. Mengapa Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa? Kenapa saudara? Tuhan tahu tanpa orang-orang untuk memilih kepada Yosua, tapi Tuhan sendiri yang sudah menetapkan. Mengapa Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa? Apa kelebihannya? Biasanya kalau kita melihat kelebihan kekurangan orang itu banyak apanya saudara? Banyak kekurangannya. Banyak jeleknya yang dilihat. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek itu yang dinilai semuanya. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang dinilainya. Tapi di sini dikatakan apa kelebihan daripada Yosua sehingga Tuhan memilihnya. Ada 3 alasan saudara. Ada 3 alasan sehingga terpilihnya Yosua. Yang pertama satu saudara. Yosua adalah seorang yang penuh dengan roh. Ini yang Tuhan katakan sendiri, ini yang Tuhan ucapkan sendiri. Kita lihat di dalam Bilangan 27 ayat 18. Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam Bilangan 27 ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ambillah Yosua bin Nun, ya, atau Hosea bin Nun, ya, Yosua bin Nun seorang yang penuh roh. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Musa, ambil itu orang yang penuh roh, orang yang benar-benar roh Tuhan yang ada atasnya, panggil, ambil dan letakkan tanganmu atasnya. Apa arti dari letakkan tanganmu atasnya itu? Artinya berkatilah dia, urapilah dia. Supaya benar-benar berkat Tuhan itu ada atas Yosua. Perhatikan saudara. Ambillah dikatakan. Musa tidak disuruh untuk memilih orang-orang. Tapi Yosua yang sudah ditetapkan. Ambil, panggil. Seperti kalau saudara ingat waktu Daud dipilih saudara. Ya, waktu Daud dipilih. Anak-anak Isai disuruh datang satu-satu, panggil, ayo manggil anakmu ke sini, semuanya dipanggil. Tinggal satu Daud yang di padang tidak dipanggil. Tapi Tuhan berbicara, ada lagi, masih ada lagi. Ternyata Daud yang masih muda, ya, yang masih sekiah, yang masih ingusan, ya, dipanggil. Akhirnya apa? Roh Tuhan berbicara. Inilah yang akan sebagai penggantinya menjadi raja orang Israel. Saudara, kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah menyampaikan sesuatu, perhatikan apa yang Tuhan sampaikan itu kepada kita saudara. Waktu Musa saudara mengadakan membuka kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah kemah yang dibentangkan oleh Musa di luar perkemahan-perkemahan itu.
Waktu Musa membentangkan kemah pertemuan sebagai tempat Musa bertemu dan berbicara kepada Tuhan. Ini luar biasanya itu gini saudara, seringkali Tuhan berbicara kepada Musa langsung berhadapan muka dengan muka. Tidak ada satu orang pun yang bisa berhadapan muka dengan muka melihat hadirat Tuhan itu. Orang yang akan melihat hadirat Tuhan, dia pasti mati, saudara. Tapi Musa tidak, saudara. Tapi di sini dikatakan Musa waktu dia mengadakan pertemuan itu tempat di mana Musa bertemu dengan Tuhan, Musa berbicara dengan Tuhan, Musa ngomong-ngomong komunikasi dengan Tuhan. Ini tempatnya, saudara. Tetapi di situ Yosua masih tetap tinggal. Dan pada waktu Musa berbicara dengan Tuhan, selesai berbicara dengan Tuhan, di situ ada Yosua. Ya mungkin enggak tahu saya ya. Keadaan Yosua waktu itu tidak melihat langsung hadirat Tuhan atau gimana, tapi Yosua ada di situ. Ketika selesai Musa berbicara kepada Tuhan, Musa meninggalkan pertemuan itu, Yosua masih tinggal di situ. Kenapa saudara? Ini apa artinya? Ini artinya Yosua dia kepingin mendengarkan Tuhan banyak berbicara kepada dia. Bukan hanya Tuhan berbicara kepada Bapak Musa, tapi si Yosua kepingin dia mendengarkan Tuhan banyak berbicara kepada dia. Makanya Tuhan menunjuk kepada Yosua. Dikatakan tadi Yosua suruh mengurapi tadi ya saudara. Ya, sehingga Musa disuruh meletakkan tangannya atasnya. Musa harus memberkati Yosua. Berada dekat dengan Tuhan. Yosua mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dekat erat dengan Tuhan. Kalau kita meneliti pribadi-pribadi yang besar di hadapan Tuhan adalah pribadi yang suka berdoa, ya, dan hidup dekat dengan Tuhan. Itu bukti bahwa orang yang dipenuhi, orang yang penuh dengan Roh Tuhan atau Roh Kudus. Gimana dengan kita, saudara? Apakah kita ini dekat dengan Tuhan, saudara? Apakah kita ini sudah jauh daripada Tuhan? Ataukah kita hanya di belakang pintu, hanya intip-intip, hanya kita melihat sedikit aja, oh Tuhan itu seperti apa ya? Apakah seperti itu? Masuk seperti Yosua, masuk dalam tempat pertemuan di mana Tuhan hadir. Mendengarkan Tuhan banyak berbicara kepada kita. Belajar untuk Tuhan berbicara banyak kepada kita. Dengarkan Tuhan ngomong apa ya. Selama 2020 yang kemarin itu banyak masalah yang kita hadapi. Karena apa? Mungkin kita sudah melupakan Tuhan. Terlalu menyibukkan dengan keadaan kita sendiri. Mencari jalan keluar sendiri. Mulai berpikir gimana ini caranya ya. Menggunakan kekuatannya sendiri. Memakai kekuatan manusia ini sendiri. Minta pertolongan kepada orang lain. Minta kepada dukun dan lain sebagainya. Ayo saudara. Belajar masuk hadirat Tuhan. Belajar mendengarkan Tuhan. Tuhan ngomong Tuhan kepadaku Tuhan. Ngomong kepada Tuhan. Tuhan berbicaralah kepadaku Tuhan. Berbicaralah. Aku mendengarkan Tuhan. Aku mau dengar Tuhan. Apa enggak senang saudara? Kalau Tuhan berbicara kepada kita. Apa enggak senang? Oh senang saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita. Bicara satu. Lagi Tuhan. Sepertinya kita haus, rindu. Lagi Tuhan. Ngomong apa lagi Tuhan? Masih kurang, ayo Tuhan. Ngomong apa lagi Tuhan? Berbicara apa lagi Tuhan kepadaku Tuhan?
Ya, ingat Yosua ini saudara, perhatikan. Yang pertama, Yosua adalah seorang yang penuh dengan roh. Roh Tuhan ada atas Yosua. Karena apa? Karena Yosua dekat dengan Tuhan. Karena Yosua selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Yosua mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Karena Yosua dengar-dengaran. Tidak menutup kuping kanan atau menutup kuping kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi Yosua menerima apa yang Tuhan katakan, disimpan dalam hati dan dilakukan dengan tekun saudara. Dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Saudara, tahun kemarin itu tahun sangat sakit saudara bagi kita semuanya. Susah, sakit. Sepertinya kita ini tertindih saudara. Tahun 2021 ini saudara. Saudara mau menang. Kalau saudara mau menang, siapkan diri saudara. Lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan hidup kita, berikan diri kita kepada Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan banyak berbicara kepada kita. Pembaruan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan egois, jangan terlalu mementingkan diri sendiri saudara. Yang kedua saudara, Yosua adalah seorang yang penuh dengan iman saudara. Dia seorang yang penuh dengan iman. Saya akan bacakan di dalam Bilangan. Bilangan 14 mulai ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat 6, perhatikan saudara. Waktu orang-orang itu Yosua sama Kaleb datang ya, termasuk orang yang mengintai, semua sudah pada pulang. Dia mengoyakkan pakaiannya, itu apa artinya saudara? Itu tanda satu penyesalan, tanda satu kesungguhan hati ini. Tidak, aku kalau bersama Tuhan aku bisa. Ya, ini dikatakan mengoyakkan pakaiannya, itu satu tanda bahwa merasa dirinya itu bukan apa-apa, enggak mampu. Kedua orang ini saudara perhatikan. Ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Setelah mengoyakkan pakaiannya, tanda satu penyesalan, tanda satu supaya orang-orang Israel itu yakin dengan cara mengoyakkan pakaiannya ini, dengan satu penyesalan ini lebih menyerahkan orang-orang Israel ini dalam tangan Tuhan dengan pimpinan Tuhan. Ayat 7 dikatakan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Langsung ditunjuk, negeri itu hebat, luar biasa baiknya, hebat, luar biasa. Ayat 8, jika Tuhan berkenan, perhatikan, kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Luar biasa. Negeri yang sudah kita intai itu hebat, luar biasa baiknya. Dan apa tadi dikatakan? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Berlimpah-limpah. Berarti negeri itu tidak miskin, negeri itu luar biasa. Perhatikan saudara, setelah bangsa Israel sampai di Kades Barnea, Musa mengirim 12 orang pengintai ya, yang sebelumnya ini Musa kirimkan 12 orang dari 12 suku itu, diambil satu-satu itu. Yosua dari suku Efraim, ya, ke-12 suku itu 10 orang ngomongnya jelek-jelek, ya, 10 orang ngomongnya ngawur, ya, dikatakan 10 orang itu ngomongnya ndak karuan,
Ya, dikatakan 10 orang dari pengintai mengatakan berita busuk yang membuat tawar hati. Tapi Yosua berkata, apa saudara, perhatikan ayat 9. Hanya Tuhanlah, janganlah memberontak kepada Tuhan. Dikatakan satu, memang susu dan madu banyak. Yang terakhir, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini peringatan, ya, peringatan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Loh, hebat saudara. Enggak usah takut. Mereka semua itu akan kita telan habis. Apa artinya? Kita akan habisi mereka semuanya. Kalau ngomong kita akan habisi mereka semua, berarti Yosua Kaleb ini punya apa? Punya spirit, punya semangat yang akan dapat menghancurkan musuhnya orang-orang Kanaan itu. Luar biasa saudara, perhatikan. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan menyertai kita semuanya. Dia ada di pihak kita. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. 2 orang, musuh 10 orang yang sudah membawa berita busuk, tapi 2 orang yang membawa semangat. Saudara, perhatikan. Jangan takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, kalau ditelan habis, sepertinya kalau saudara makan makanan yang enak gitu ya, saudara akan telan habis makanan itu. Mana, minta lagi, kita akan makan habis, kita akan telan habis. Wah, sepertinya seperti itu saudara. Ya, jadi yang ayat 9 itu yang mengatakan demikian. Suatu pernyataan iman yang luar biasa yang dikatakan oleh Yosua. Iman yang tidak terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya. Meskipun 10 orang itu bawa beritanya jelek, beritanya buruk. Tapi dengan 2 orang ini, semangat itu tetap ada. Iman yang terpusat pada kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan. Dia yakin, dia percaya. Karena apa? Karena roh Tuhan ada atas mereka berdua. Saudara perhatikan. Yang kedua, sekarang yang ketiga. Yosua adalah seorang yang taat. Taat karena apa saudara? Di dalam Keluaran 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Yosua melakukan perintah Musa untuk berperang melawan Amalek. Perintah daripada Musa kepada Yosua. Ya, Musa perintah kepada Yosua untuk memerangi Amalek. Yosuanya tidak menolak, tidak A, tidak B, tidak C, tidak babi bu, tidak bertanya, tidak mengeluh. Yes, oke bos, ya. Tanpa banyak bertanya dan tanpa mengeluh, Yosua mengerjakan perintah yang diberikan oleh Musa. Taat adalah kuncinya. Dia taat dengar-dengaran kepada pemimpinnya. Karena Yosua tahu pemimpinnya adalah orang yang diurapi. Makanya hati-hati saudara. Dengan pemimpin-pemimpin kita saudara yang diurapi, hati-hati, dengarkan dan lakukan dengan baik. Ya, seperti Yosua ini dia mendengarkan orang yang diurapi, pimpinan yang diurapi, yang memerintahkan kepada dia apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakannya dengan tekun saudara, dengan taat dia lakukan. Ketaatan adalah kuncinya. Yosua taat. Dia taat melakukan apa yang disuruh oleh Musa, apa yang diperintahkan oleh Musa untuk memerangi
bangsa Amalek, ya, tanpa mengeluh, tanpa aduh Pak Musa aku capek, aduh Pak Musa ini tentaranya sudah habis perang melawan musuh itu, mereka kasihan ya biar mereka istirahat. Tidak ada perkataan seperti itu. Yosua taat kepada Musa karena dia percaya kepada Musa, karena dia yakin apa yang dikatakan Musa, apa yang diucapkan Musa itu berkenan, itu Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Waktu memerangi Yosua, memerangi Amalek, Musa dia naik ke atas bukit, dia angkat tangannya, ya tongkatnya itu diangkat. Supaya apa saudara? Supaya kemenangan itu nyata, supaya kemenangan itu diberikan kepada bangsa Israel dalam memerangi orang-orang Amalek itu. Dia dibantu oleh Hur dan Harun dan Hur, kedua tangannya ditopang kiri kanan supaya benar-benar kemenangan itu nyata, supaya benar-benar kemenangan gilang gemilang itu diberikan kepada bangsa Israel. Saudara, ada satu kisah cerita yang mungkin sering kita dengar saudara ya, kisah gembala ya, kisah seorang gembala mengembalakan domba. Dombanya ada banyak, dombanya anggap aja 100 ya. Gembala mengembalakan domba 100 ekor, digembalakannya dengan baik, digiring, dibawa ke padang, ke rumput yang hijau supaya mereka bisa makan, domba-dombanya bisa makan, dan juga dicarikan minum, banyak air, yang banyak airnya, makan dan minum. Tapi ada satu domba yang nakal saudara, domba yang masih unyu-unyu gitu ya, mungkin masih yang agak kecilan gitu ya, nakal, ini domba yang nakal. Yang suka lari-lari, sudah dikembalakan, ayo ke sana makan, ini ada airnya banyak, minumnya, makan dan minum sudah siap. Tapi yang si kecil ini lari sana lari sini, akhirnya dia terperosok di tebing, dia mau jatuh ke jurang, dia mulai panggil-panggil, mbek, mbek. Si gembalanya dia mendengarkan, langsung dicari mana dombanya yang terperosok. Akhirnya ditolong diambil dombanya, digendong, dibawa pulang, dikumpulkan lagi sama teman-teman yang lain. Wah seneng lagi domba yang nakal ini, oh lari-lari lagi. Akhirnya dia lari lagi, dia masuk ke semak-semak, dia kebulet di semak-semak itu, mbek gitu ya. Tapi apa saudara, akhirnya gembala ini dengar lagi, ada lagi dombaku yang kena semak-semak belukar, cari lagi. Oh ini kamu lagi nakal, sini. Dibetulin, dibersihkan, diminggirkan semak belukarnya, ditolong, digendong lagi. Kamu jangan nakal ya, kembalikan lagi. Lari lagi. Domba itu berhadapan dengan ular. Mbek ketakutan ya. Dengan ular ketakutan, mbek. Akhirnya dia dengar, gembalanya dengar lagi, ditolong lagi. Lama-lama gembalanya ini gemes enggak saudara? Gemes sama domba yang nakal ini. Dipukul. Ya, dipukul. Sehingga kalau saya katakan dipatahkan kakinya sepertinya kok kejam ya. Pokoknya dipukul sampai agak pincang gitu ya, agak pincang. Waktu itu agak pincang, terus gembala yang lainnya lihat itu, kamu kok jahat sih? Ya ngomong sama gembala ini, jangan kasihan dombanya dipukul kok sampai pincang-pincang. Enggak. Saya kasih pelajaran kepada domba ini. Dia terlalu nakal. Dia tidak dengar-dengaran. Sudah diambil, diselamatkan, masih aja lari sana lari sini. Mau melarikan diri.
saya kasih pelajaran supaya dia dekat dengan saya. Dimanapun saya berada, saya bisa ngawasi dia enggak akan lari lagi ke mana-mana. Akhirnya domba yang itu memang dia nurut dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh gembala itu. Ini saudara, dari ini saudara, kita mau seperti domba yang nakal itu saudara. Apakah tunggu Tuhan harus mukul kita saudara? Apakah kita mau tunggu Tuhan untuk membuat kita sakit, membuat kita menderita, membuat kita tidak berdaya? Apakah kita minta seperti itu saudara? Kan enggak mau saudara. Kita mau seperti Yosua saudara. Kita mau seperti Yosua. Dikatakan saat ini jika kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, di hatinya Tuhan, mari kita teladani Yosua. Ya, teladani Yosua menjadi pribadi yang penuh dengan roh. Biar kita benar-benar kita bisa hidup penuh dengan roh, penuh dengan iman, serta pribadi yang selalu taat kepada firman Tuhan. Mari saudara, saya kepingin ajak kita semuanya, kita tidak boleh loyo saudara. Tahun ini saudara, biar benar-benar tahun 2021 ini, biar benar-benar menjadi tahun berkat bagi kita saudara. Amin. Menjadi tahun berkat bagi kita saudara. Kalau mungkin kemarin 2020 kita minta kepada Tuhan. Kita terus berteriak kepada Tuhan. Mungkin kita lari sana lari sini, tidak menemukan jalan keluar. Ada satu nyanyian saudara. Dikatakan jawaban Tuhan telah tiba. Amin. Jawaban Tuhan sudah tiba. Tidak perlu lagi kita minta kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena apa terima kasih saudara? Karena Tuhan sudah menjawab doa kita saudara. Jawaban Tuhan telah tiba. Tak perlu lagi kau berduka. Berdiri tegap, berhenti meminta, ucapkanlah syukur dan pujilah Dia. Jawaban Tuhan sudah tiba. Tidak perlu lagi kita minta kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ngomong, Tuhan terima kasih. Engkau sudah menjawab doaku. Jawaban sudah ada. Engkau sudah menjawab dan memberikan itu kepadaku. Berhenti meminta-minta. Ucapkan syukur dan pujilah Dia. Dia ada untuk kita saudara. Dia selalu ada untuk kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kemanapun kaki kita melangkah, di situ Tuhan selalu menyertai kita. Tidak usah takut saudara, apa yang kita hadapi. Baik dalam rumah tangga kita, suami, istri, pekerjaan kita, semuanya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati. Asal mau seperti Yosua, hidup kudus di hadapan Tuhan, mau masuk dalam rumah Tuhan, mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tidak egois, tidak selalu mementingkan diri sendiri, tapi minta kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberikan jawaban kepadaku. Hari ini Tuhan, tanggal 7 Februari, jawaban sudah Kau berikan kepadaku. Ini iman kita saudara. Yakin Tuhan sudah memberikan jawaban kepada kita. Tuhan sudah pulihkan semuanya. Meskipun aku sakit, meskipun rumah tangga berantakan, meskipun pekerjaan pun aku dikeluarkan dari pekerjaan, harus cari pekerjaan lagi. Usahaku tidak berjalan, aku harus cari usaha yang lain. Tuhan pasti menolong kita. Masuk kamar, datangi kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan, ngomong ke Tuhan.
Berbicaralah kepadaku Tuhan. Berbicaralah kepadaku Tuhan. Aku mau mendengarkan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Seperti Yosua, saudara. Ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Penuh dengan roh, penuh dengan iman. Dan menjadi pribadi yang taat kepada firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan firman-Nya. Melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Tidak egois, tidak terlalu mementingkan diri sendiri, saudara. Mari saudara, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya percaya pagi ini Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini boleh termeteraikan dalam kehidupan kita semuanya, saudara. Kita boleh dikuatkan, kita boleh selalu bisa menang dalam menghadapi apapun juga. Kita tidak akan kalah-kalah lagi, tapi kita akan menang, saudara. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama masuk dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini saat yang terbaik yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami tidak mau teriak sana, teriak sini, tidak mau lari sana, lari sini. Kami tidak mau lari kepada manusia, tapi kami mau datang di bawah kaki-Mu. Menghampiri Engkau Tuhan, masuk dalam rumah-Mu, mendengarkan banyak Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Perbarui hidup kami, layakkan kami, berikan kepekaan kepada telinga kami. Supaya apa yang ingin Tuhan katakan dan ucapkan kepada kami, dapat kami cerna, dapat kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Karena kami percaya tanggal 7 Februari ini Tuhan, jawaban-Mu sudah tiba. Sehingga kami tidak perlu berduka. Kami akan berdiri tegak karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami ini Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu yang tetap Tuhan bela dan Tuhan pelihara. Tuhan menjauhkan dari segala keegoisan kami, menjauhkan dari keangkuhan kami. Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Para suami, istri, anak, menantu, cucu diberkati semuanya. Karena kami percaya Tuhan berkati anak-anak kami yang masih bersekolah, mereka yang berkuliah. Tuhan berkati mereka, hikmat-Mu ada atas mereka, memberkati mereka. Supaya mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang berprestasi Tuhan. Dan bagi anak-anak kami yang bekerja, diberkati dalam pekerjaannya. Bagi orang tua, papa, mama yang juga bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami semuanya. Diberkati karena Tuhan selalu ada atas kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita sungguh-sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Elia adalah tentang bagaimana kita menjadi hamba yang diutus oleh Tuhan. Seperti Yosua. Ya Bapak Ibu Saudara, perhatikan tentang hidup Yosua. Sebelum Yosua dipakai oleh Tuhan menggantikan Musa, selama Musa masih hidup memimpin orang Israel keluar dari Mesir itu, saudara perhatikan bahwa Yosua itu dia adalah hamba daripada Musa. Dia selalu bersama-sama dengan Musa. Dia sampai dia mengenal Allah yang disembah oleh Musa, karena Musa hidupnya dekat dengan Tuhan, dan Yosua pun karena dia terus bersama dengan Musa, dia akhirnya Yosua juga dekat dengan Tuhan. Dan dia menjadi seorang hamba yang sungguh-sungguh mentaati Allah ya saudara. Ingat tadi Pak Elia tadi menyampaikan tentang bagaimana Yosua dan Kaleb
serta 10 orang Israel yang diutus bersama Yosua dan Kaleb, 12 orang yang diutus untuk masuk ke tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian. Disitulah Yosua berkata, walaupun 10 orang menakut-nakuti orang Israel bahwa kita akan seperti belalang, ya, orang Israel dikatakan kita seperti belalang karena orang-orang di Kanaan itu orang-orang besar-besar, orang raksasa yang tinggi besar. Ya, kita akan dihabisi oleh mereka seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan kita bersama dengan Tuhan kita dapat mengalahkan mereka. Ya, Saudara, perhatikan ini. Ya, kenapa Yosua dan Kaleb itu benar-benar dia tidak sama perkataannya dengan 10 orang yang lain, ya, untuk meneliti tanah Kanaan itu, bahwa perkataan Yosua dan Kaleb ini adalah perkataan yang benar karena dia orang yang hidup penuh dengan Roh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, ya. Dia juga, Yosua ini orang yang penuh dengan iman. Imannya kepada Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Ya, tidak seperti 10 orang yang lain. Iman Yosua ini iman yang luar biasa. Ya. Kenapa Yosua bisa melakukan itu? Karena Yosua hidupnya itu dia selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Ingat seperti saya pernah khotbah menyampaikan tentang hidup Yusuf, ya. Yusuf adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yusuf disertai oleh Tuhan. Demikian juga Yosua ini dia disertai oleh Tuhan. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan juga menyertai Yosua. Ayo Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tangkap firman Tuhan, jangan disia-siakan, jangan dibuang firman Tuhan, jangan sampai dicuri oleh iblis sehingga kita akan tidak bisa berbuah, ya. Kita akan binasa karena kita tidak menangkap firman Tuhan. Tapi belajarlah tangkap firman Tuhan supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati kita, mendapat tempat yang terbaik dan firman itu tumbuh. Dan firman itu akan berbuah, kita akan menjadi saksinya, kita akan diutus oleh Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan seperti Yosua. Ya, ayo kita siapkan hati kita. Kalau kita pagi hari ini berkata pada Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa hidup seperti Yosua. Tapi ayo kita belajar, ya. Di depan kita ada meja perjamuan ini. Ya, biarlah tubuh dan darah Tuhan Yesus pagi hari ini yang tersedia bagi kita sungguh-sungguh membuat kita, darah Tuhan Yesus mengubah hidup kita. Tubuh dan darah Yesus mengubah hidup kita dan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam roh, hidup dalam iman dan hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, ayo kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh masuk di dalam perjamuan kudus ini. Siapkan roti dan anggur, Bapak Ibu Saudara di rumah. Siapkan untuk kita memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar melalui firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh Pak Elia sungguh-sungguh menguatkan kami. Kami mau belajar Tuhan. Memang kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami mau belajar, kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Kami punya persekutuan pribadi dengan Tuhan lebih banyak lagi. Kami punya persekutuan pribadi dengan firman-Mu juga lebih banyak lagi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan membangun iman kami.
supaya kami hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu. Di depan kami ada perjamuan kudus ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Engkau rela berkorban, mati bagi kami di atas kayu salib, menebus dosa kami supaya hidup kami Kau selamatkan. Pagi hari ini kami mau memperingati kematian Tuhan dengan perjamuan kudus ini. Tuhan, biarlah perjamuan-Mu boleh masuk dalam hidup kami. Tubuh dan darah Tuhan Yesus menjadi satu dalam hidup kami. Mengubah hidup kami, mengubah iman kami kepadamu Tuhan. Terus bertumbuh kepadamu. Tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya saudara-saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang menyiapkan perjamuan kudus, juga Tuhan urapi Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu urapi supaya mereka yang sakit makan dan minum perjamuan kudus ini mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan karena mujizat-Mu, karena tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena bilur-bilur Tuhan memberi kesembuhan buat mereka. Kau layakkan kami pada pagi hari ini Tuhan, terutama hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan layakkan setiap anak-anak-Mu yang makan dan minum perjamuan kudus dimanapun mereka berada. Engkau layakkan kami di hadapan-Mu supaya kami berkenan kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan pegang roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi ya. Perhatikan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26. Dengarkan firman Tuhan, imani firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan roti, siapkan cawan berkat Tuhan. Mari angkat cawan berkat Tuhan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Mari kita makan dengan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Korala marala mataka ya shikarala pataka ya sandarala marala mataka narala marala. Kirala marala maya shakandarala marala maya sandara. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Hidup kami telah kau tebus dan hidup kami pada pagi hari ini kau ubahkan melalui tubuh dan darahmu Tuhan. Yang sudah masuk dalam hidup kami menjadi satu dalam hidup kami. Sejak kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami kau ubahkan, hidup kami kau perbarui Tuhan. Menjadi hidup yang baru Tuhan. Supaya kami boleh hidup di dalam roh-Mu Tuhan. Dan penuh dengan roh-Mu dan hidup dengan penuh dengan iman kepadamu ya Tuhan. Dan hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah perjamuan kudus ini Tuhan. Kalau ada di antara yang makan dan minum perjamuan kudus yang sakit Tuhan. Tolong Engkau jamah Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dan oleh kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ingat saudara yang terkena COVID Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang terkena COVID Tuhan. Juga ada pelayan Tuhan dari gereja lain juga ada yang terkena COVID Tuhan, tolong Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu Tuhan di mana mereka berada. Kalau mereka saat ini ada di rumah sakit, Tuhan Engkau ada di sana bersama dengan mereka. Pagi hari ini Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Engkau jamah menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan, Engkau bersihkan virus COVID dari dalam tubuhnya, dari semua organ tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau nyatakan mujizat-Mu dan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara kami Tuhan. Oh Tuhan, keluarga dari Goyanjiang Tuhan. Tuhan Kau hiburkan Tuhan. Kalau anak-Mu sudah percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memanggilnya pulang karena di dalam rumah-Mu. Rumah dari hamba-Mu ini Tuhan almarhum Goyanjiang sudah selesai, sudah jadi. Itulah sebabnya dia Kau bawa pulang di dalam Firdaus. Terima kasih Tuhan, kami akan bertemu dengan dia. Pada saat Engkau panggil kami juga kuatkan keluarganya Tuhan supaya terhibur. Dan kekuatan Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan di dalam hidup mereka. Engkau memberkati keluarga besar mereka Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati hamba-Mu Pak Elia Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu, Kau selalu urapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai di dalam pelayanan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh melalui hidup hamba-Mu Tuhan pengurapan Allah nyata. Dan Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat buat sidang jemaat Egg Blessing dan juga untuk jemaat yang lain, untuk orang-orang yang melihat di dalam YouTube Tuhan, dalam ibadah pada pagi hari ini, supaya mereka Kau jamah Tuhan, Kau pakai Pak Elia Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan, menguatkan, membangun iman mereka dan membuat orang yang belum percaya kepadamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kau berkati pekerjaan hamba-Mu, juga keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup hamba-Mu Pak Elia Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh-sungguh pada pagi hari ini memberkati sedang jemaat-Mu yang mengalami kesulitan Tuhan. Tuhan, ada yang terkena PHK, ada juga yang mereka yang berjualan
tapi musim hujan ini Tuhan banyak mengalami pembeli yang sepi, tapi kami percaya walaupun musim hujan Engkau tetap mengirimkan pembeli Tuhan. Engkau mencukupkan, Engkau memberkati dengan berkat-Mu Tuhan. Dan semua usaha pekerjaan dari sidang jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, Tuhan Engkau buka jalan, Engkau memberkati mereka, Tuhan menyediakan berkat-Mu dalam hidup mereka dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk anak cucu daripada sidang jemaat-Mu Tuhan, dan anak cucu daripada anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati Tuhan. Beri anak cucu kami Tuhan hikmat daripada-Mu. Seperti Tuhan memberi hikmat kepada Salomo, kami percaya Tuhan memberi kepintaran hikmat Tuhan kepada anak cucu kami. Yang masih kecil, Kau berikan hikmat sampai dia sekolah. Yang sekolah Tuhan memberikan kepandaian yang luar biasa. Mereka menjadi yang terpandai di sekolahnya, supaya mereka perkasa di muka bumi. Yang sudah bekerja Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka, supaya sungguh-sungguh Tuhan melalui pekerjaan mereka, mereka juga Kau pakai menjadi berkat di tempat pekerjaan mereka. Yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, Tuhan Kau buka jalan, Tuhan beri pekerjaan dalam hidup mereka Tuhan, supaya hidup anak-anak-Mu diberkati Tuhan, anak cucu kami diberkati Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Engkau Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati sidang jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang membawa perpuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan dan persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Engkau membuka tangan-Mu untuk memberkati mereka. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Berkati hidup mereka. Kami percaya Tuhan supaya terus Tuhan membawa naik persembahan Tuhan. Memberkati mereka terus naik Tuhan. Melangkah terus makin naik dan tidak pernah turun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Mari saudara angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, memimpin hidupmu dan memberkati hidupmu. Pada waktu engkau masuk diberkatilah engkau, pada waktu engkau keluar juga diberkatilah engkau dengan berkat-Nya yang melimpah. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu bisa membawa perpuluhan dan persembahan saudara, bisa ditransfer ke rekening gereja. Jangan lupa tanggal 14 Februari tetap penuh sukacita, tetap ibadah online di rumah ya melalui YouTube, supaya Bapak Ibu saudara lebih dekat kepada Tuhan. Perhatikan apa tadi yang sampaikan Ko Yancin. Saya perhatikan setiap minggu ini, perlu saya ingatkan, kalau saudara ibadah ditentukan jam 8 pagi, saudara sudah siap jam 8 pagi ya. Karena setiap kali ibadah sudah mulai jam 8, saya memperhatikan berapa orang yang sudah masuk itu, kebanyakan jam 8 pagi itu baru sekitar 10 orang, 12 orang yang masuk mengikuti ibadah. Ya, kalau sudah masuk firman Tuhan baru mulai melonjak 20, 25 ya. Jangan saudara perhatikan menghargai Tuhan ya. Mulailah saudara ikuti ibadah jam 8 pagi tepat ya. Tetap semangat, tanggal 14 Februari tetap ibadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati.